Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dibuat meradang oleh tentaranya sendiri. Ia pun mengecam tindakan tentara Israel yang tak membagikan hasil penyelidikan terhadap peristiwa 7 Oktober 2023 lalu. Kecaman itu dilontarkan pada Jumat 28 Februari 2025. Dilaporkan, Kepala Staf Netanyahu Zachi Braverman telah mengirimkan surat pada Kementerian Pertahanan. Dalam surat itu, pihaknya menuntut agar tentara Israel membagikan temuan mereka pada Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, Braverman menyatakan bahwa seharusnya militer Israel membagikan hasil investigasi itu tanpa harus diminta oleh Perdana Menteri. Kantor Netanyahu pun mengkritik tajam militer Zionis alias IDF yang tak membagikan hasil investigasi itu dengan pihaknya. Sebagai informasi, sebelumnya IDF merilis temuan selesai berbulan-bulan melakukan investigasi terhadap peristiwa 7 Oktober 2023. IDF mengakui adanya kegagalan besar dalam mengantisipasi serangan dari militan Hamas. Jagat maya diwarnai dengan tren baru yang berkaitan dengan militan Palestina Hamas. Tren viral itu bertajuk When Hamas Visit Me atau ketika Hamas mengunjungiku. Diketahui fenomena daring ini bermula dari cuitan warganet yang membahas soal solidaritas Irlandia terhadap perjuangan Palestina. Namun terdapat salah satu netizen lainnya yang mengkritik cuitan itu dengan menyatakan bahwa ia menunggu Hamas mengunjungi pemilik akun itu dan keluarganya. Alih-alih mendapat dukungan, komentar warganet dengan akun @malo_tenebroso itu justru banjir balasan dari para pendukung Palestina lainnya. Para pengguna X lainnya membalas komentar Malo dengan berbagai foto jenaka yang menggambarkan tindakan mereka saat menyambut Hamas di rumahnya. Tak sedikit yang memamerkan bahwa mereka akan menyambut baik kedatangan militan Palestina itu. Para warganet itu membagikan foto berbagai hidangan lezat dan perayaan untuk menggambarkan tindakan mereka jika Hamas berkunjung. Israel dilaporkan bakal mendapatkan banyak pasokan buldozer lapis baja baru dari Amerika Serikat. Diketahui Kementerian Luar Negeri Amerika sudah memberitahu Kongres bahwa pihaknya berencana menjual senjata bernilai hampir 49,7 triliun rupiah pada Israel. Senjata-senjata tersebut mencakup ribuan bom dan buldozer lapis baja senilai $295 juta atau hampir 5 triliun rupiah. Dikutip dari Tribun News, Kemenlu Amerika Serikat menyatakan bahwa ada 3 rencana penjualan terpisah yang dikirim ke Kongres agar disetujui. Penjualan pertama bernilai $2,4 miliar untuk 35.529 bom berat dan hulu ledak sebanyak 4.000 buah. Kemudian, penjualan kedua mencakup bom MK83 sebanyak 201 buah, bom BLU-11OA/B sebanyak 4.799 buah, dan sistem pemandu JEDAM sebanyak 5.000 unit. Adapun penjualan ketiga diperkirakan bernilai $295 miliar. Dalam penjualan ketiga, Amerika Serikat akan mengirimkan bulldozer D9 Caterpillar dan peralatan terkait. Diketahui penjualan bulldozer ke Israel sempat tertunda di era Presiden Joe Biden. Namun di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat melanjutkan penjualan bulldozer tersebut ke pihak Zionis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Kepala Keamanan dan para Menteri Israel. Pertemuan itu terjadi pada Jumat 28 Februari 2025. Selesai delegasi Israel kembali dari perundingan gencatan senjata tahap 2 di Kairo, Mesir. Dua pejabat yang dikirim menyatakan bahwa tak ada kesepakatan yang dicapai untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari Al Arabiya, seorang pejabat Hamas mengonfirmasi bahwa Israel berupaya untuk memperpanjang gencatan senjata. Israel mengusulkan perpanjangan selama 42 hari yang disepakati sebagai tahap pertama dalam perjanjian dengan Hamas. Namun Hamas kekeh ingin melanjutkan negosiasi tahap kedua yang akan membuka penghentian perang secara permanen. Mendapati itu, mediator Mesir dan Qatar pun meminta waktu untuk menyelesaikan kebuntuan kesepakatan itu. Di sisi lain, Israel mengaku siap melanjutkan perang jika kesepakatan terhenti dan sandera yang tersisa tak dibebaskan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.